Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Hazure Waku no Zountai Izou Skill episode 1 dan 2. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocil yang lagi dianiaya oleh bapaknya. Dan ibunya pun cuma sibuk nonton drakor. Waktu sekarang si bocil udah SMA aja dan dia ada di dalam bus gak tahu mau apa. Dan terlihat ada si cewek yang bernama Sogo Ayaka yang sedang digoda si Oyamada. Dan buku novel yang dipunyai Sogo ini diambil si Oyamada. Dan sekarang diperlihatkan nama-nama dari film ini. Ada si Yosu Tomohiro, Takao Hijiri, Takao Itsuki, Kashima Kubato, Zakurogi Tomatsu, sang wali kelas 2C. Setelah itu karena risih si cowok yang tadi di scan awal, dia menghentikan Oyamada yang ngeleg terus si Sogo. Nah, terungkap si MC ini bernama Taoko Mimori. Mimori meminta untuk dibalikan aja itu novel kepada si Sogo. Oyamada pun merasa kalau Mimori ini sok keren banget nolongin si Sogo. Dan cowok yang duduk di belakang yang bernama Kirihara Tokuto bilang untuk membalikan bukunya si Sogo. Dan untuk si Mimori bebas aja mau diapain juga. Ada cewek yang bernama Ikusaba Asagi. Setelah itu si Oyamada meminta maaf kepada Sogo yang sudah terlalu berlebihan ngelegnya. Setelah Oyamada duduk, dia kesal sampai ninjek kursi di depannya karena kesal dengan sikap yang diperlihatkan si Mimori. Singkat cerita, yang tadinya di bus, sekarang semua yang ada di bus dibawa Dewi Vicious ke dunia lain. Semuanya pun sangat kebingungan dan tidak percaya akan hal itu. Dan Dewi Vicious pun menyambut selamat datang untuk para pahlawan dunia lain. Juga dia memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Di Alion banyak kejahatan muncul, yaitu Raja Iblis Agung. Dengan itu dia memanggil para pahlawan ke dunia lain. Jadi Dewi ini dari kerajaan Alion. Dewi menjelaskan kalau 200 tahun yang lalu berkat para pahlawan kejahatan besar berhasil dikalahkan. Akan tetapi setelah sekian lama Raja Iblis Agung bangkit kembali. Jadi pahlawan yang sekarang terpilih Sang Dewi meminta meminjamkan kekuatan untuk kedua kalinya. Mereka yang sudah dibawa ke dunia lain, beberapa orang masih nggak percaya akan hal itu. Sang wali kelas atau si Tomatsu bilang untuk tenang, yang mana dirinya juga tidak tahu. Tomatsu meminta Dewi untuk menjelaskannya. Tomatsu malah gitu melihat si Dewi dari dekat. Takuto mengerti kalau mereka sekarang disuruh untuk mengalahkan Raja Iblis Agung itu sendiri. Kata Dewi pun benar begitu. Kalau mereka nggak mau pun jadi mereka tidak bisa lagi balik ke dunia asalnya. Jadi kalau mau balik lagi ke dunia asalnya lagi harus membutuhkan bahan sihir khusus yang disebut elemen jahat. Untuk mendapatkannya ada dua cara. Yang pertama mendapatkan jantung Raja Iblis Agung, sumber elemen Raja Kejahatan. Dan yang kedua mengambil elemen jahat yang dilepaskan Raja Iblis Agung saat dia dikalahkan. Dan memasukkannya ke dalam kalung yang ada di sana. Oyamada yang gaje dia pun marah, yang menurutnya sama aja itu kemauan si Dewi. Dirinya bilang tidak ada hubungannya dengan Raja Iblis Agung itu sendiri. Pada saat itulah Dewi memohon kepada semua orang untuk menyelamatkan dunia di sini. Sogo pun bertanya, jadi dia bilang kalau dirinya ini manusia biasa jadi rasanya dirinya tidak bisa membantu. Dewi menjawab kalau mereka-mereka ini sekarang mempunyai kekuatan yang tidak dipunyai manusia lain. Oyamada masih mengira ini bohongan dan mereka cuma di-prank. Disitulah sekarang diperlihatkan seekor monster hewan yang makan manusia. Sampai mereka sangat ketakutan begitu, apalagi cewek. Sang Dewi pun memperlihatkan sihirnya untuk menghabisi itu monster. Sampai Minamino ketakutan begitu melihatnya. Singkat waktu sekarang mereka ini akan melihat skill atau kekuatan apa yang mereka ini miliki. Satu persatu mereka lihat apa yang mereka miliki ini. Untuk awal Mayanlah mempunyai kemampuan. Apalagi si Oyamada yang mempunyai cahaya yang kuat begitu. Sang Dewi pun memujinya. Oyamada yang lihat yang tadinya dia ngeluh malah sekarang dirinya bersemangat gitu sesudah melihat kemampuannya. Kirihara sangat bagus kekuatannya sampai bola itu pun pecah begitu. Dan langsung diberikan peringkat rank S. Kirihara yang mendapatkan rank S, Oyamada panas yang gak dikasih tahu ranknya. Oyamada ini diberi rank A oleh si Dewi. Sogo yang tahu ternyata dia masuk rank S dan rank S ketiga pun muncul. Itu gak tahu siapa.
Baru segini aja sang Dewi sudah senang atas kemampuan yang sudah terbukti bagus. Dan sekarang adalah memori sang MC GG. Pas didekatkan tangannya, bola itu berwarna ungu dan gak bercahaya lagi. Setelah itu Dewi menyuruh untuk selanjutnya dan Mimori mempertanyakan penilaiannya. Tetap saja si Dewi tidak memperdulikan dan mengabaikan si Mimori. Mimori sangat sedih yang tidak dianggap ada. Di dunia lain sekalipun Mimori masih aja tidak dianggap. Setelah itu mereka dikasih tahu tentang kekuatan mereka dan cara membukanya. Dan Mimori sangat sedih banget dengan angka-angkanya yang kecil. Dan mendapatkan ranknya pun E. Dan dia juga mendapatkan skill khusus yang bernama abnormal. Skill khusus itu skill spesial dan dimiliki sejak lahir. Oyamada yang malas dengerin Dewi ngoceh, dia pun meminta untuk mengakhirinya saja. Sang guru yang memarahi si Oyamada, dia langsung di-ulti balik dengan ranknya di bawah Oyamada sendiri. Singkat waktu sang Dewi sekarang akan melakukan upacara penting. Dan sang Dewi memanggil Mimori untuk ke depan. Mimori yang mendapatkan rank E atau terendah dari semua orang, maka dari itu Mimori akan menjadi beban saja. Dan Dewi memutuskan akan membuang Mimori. Tapi kata Dewi, Mimori ini masih punya kesempatan. Jadi Mimori akan teleportasi ke tempat tertentu. Dengan lingkaran sihir di bawah itu, jika Mimori masih hidup dari reruntuhan yang mana itu tujuan dari teleportasi, juga akan diberikan hak untuk hidup bebas. Dan dari dulu yang masuk reruntuhan itu sudah banyak yang gagal menjalani hidupnya. Reruntuhan itu diberi nama reruntuhan pembuangan. Mimori ngomong kalau dirinya mempunyai skill khusus. Tapi Dewi beranggapan kalau skill yang dipunyai Mimori tidak ada gunanya untuk dipakai di dunia ini. Bisa dibilang skill Mimori sampah, kata sang Dewi. Dengan itu buat apa Mimori ini dipanggil menjadi pahlawan kalau ujungnya dibuang juga. Tak lama si Yasu nyamperin si Momori. Dengan itu Mimori langsung membayangkan dulu sewaktu dirinya melihat Yasu terpuruk dan menyemangatinya. Tapi berbeda dengan Yasu, dia malah meledeki si Momori dan mempermalukannya seperti itu. Upacara pembuangan pun akan segera dilakukan dan juga Mimori diberikan item unik dari kantong kulit kecil itu. Terdapat batu permata akan bersinar jika dituang energi sihir. Sogo terlihat dia meminta sang Dewi untuk memaafkannya dan membebaskan si Mimori. Dengan itu sang Dewi menghajar Sogo dengan begitu sampai tidak bisa apa-apa. Mimori sangat marah banget dan dia pun mengeluarkan sihirnya untuk menyerang Dewi. Tapi Dewi masih bisa menangkisnya. Orang-orang pun ngeledekin begitu sampai si Mimori menangis dan membayangi semasa bocilnya dulu. Yang mana dia disamperin seorang bocil juga. Dia terlihat menyemangati si Mimori. Sekarang Mimori sangat marah banget sama Dewi. Dan dia meyakinkan dirinya kalau nanti dia akan membalasnya. Singkat cerita sekarang Mimori sudah ada di reruntuhan pembuangan. Mimori kaget dengan adanya tengkorak. Tak lama Mimori pun diserang monster. Dan Mimori di sana lari untuk menyelamatkan diri. Selagi Mimori yang terus berlari tak disangka kalau dirinya ditajong karena batu sampai dia labuh begitu. Setelah itu dia merasa bukan takut tapi dia kepikiran tentang dirinya yang dibuang menjadi pahlawan. Monster yang ngamuk dia pun cuma bisa pasrah aja dengan skill yang dia punya. Tapi pas monster itu menyerang, Mimori memakai sihirnya. Sihir yang dia pakai itu bisa membuat sang monster diam begitu. Pada saat itulah dia berlari kembali. Setelah Mimori kecapean, dia kembali bertemu monster lagi. Monster yang mirip burung menyeramkan ini membuat dia ketakutan. Sembari dia ketakutan, dia mengeluarkan sihirnya kembali. Pada saat itulah Mimori sedikit pede dengan sihir yang dia punya. Mimori pun melihat sisa dari skillnya yang sekarang menyisakan cuma sedikit lagi. Pada saat itulah Mimori mengeluarkan sihir yang berbeda. Mimori sadar kalau MP yang dia miliki sekarang habis. Maka dari itu, dia cuma bisa pasrah. Apalagi monster tadi yang terdiam sekarang nyamperin si Mimori kembali. Mimori kembali membayangkan masa lalunya yang menyedihkan ini. Dengan keyakinan dan ingin membuktikan ke semua orang, Mimori siap berjuang. Film dilanjutkan, yang mana sekarang Mimori yang terkepung oleh dua monster. Mimori mengeluarkan sihir paralyze. Tapi sayang itu tidak mempan karena sihir itu tidak boleh digunakan dua kali kepada monster yang sama. Sesudah tahu Mimori mengeluarkan sihir sleepnya, dan sihir itu pun bisa membuat monster itu tertidur. Sihir poison pun Mimori keluarkan. Pada saat itu Mimori kelelahan karena MP yang sudah hampir habis. Dengan bersamaan monster-monster lain datang, ini lebih banyak lagi. Dia pun cuma bisa pasrah aja.
Apa nantinya MP yang habis duluan atau monster yang bisa dia kalahkan? Mimori langsung saja di sana mengeluarkan sihir paralyze-nya dengan begitu cepat. Karena terlalu banyak menggunakan MP dan sekarang MP sedikit lagi sampai dia pusing begitu. Tapi mau gak mau Mimori harus melawan itu monster. Maka dari itu dia terus-terusan memakai sihir paralyze-nya sampai dia kelelahan. Mimori sadar sekarang dia cuma bisa menggunakan satu kesempatannya lagi. Pada saat bersamaan monster yang tadi matoi, level Mimori meningkat. Tidak cuma level statusnya pun meningkat. Atas peningkatan itu Mimori sadar dengan dia tadi mengalahkan monster. Dengan itu dia semakin pede dengan pertarungan kali ini. Setelah itu Mimori terus-menerus melawan monster dengan sihir yang dia punya. Sampai level skillnya pun meningkat. Sampai sekali mengeluarkan sihir juga monster banyak bisa terdiam semua karena skillnya itu meningkat. Setelah monster pada diam, Mimori sembari berjalan dia mengeluarkan sihir poisonnya dan level skillnya kembali meningkat. Pada saat yang sama Mimori melihat dari statusnya ini, yang mana sekarang levelnya pun sudah meningkat menjadi 258. Apalagi MP-nya meningkatnya cukup drastis. Dia pun bersyukur atas hal itu. Karena MP di dunia ini sangat paling penting. Tak berserang lama monster yang matoi lagi level Mimori kembali meningkat. Terus meningkat bersamaan dengan monster-monster yang matoi. Sampai level Mimori sekarang naik drastis banget. Dan tidak lupa Mimori mengeluarkan sihir sleep-nya. Sampai level sleep-nya meningkat menjadi level 2. Kalaupun level Mimori sekarang naik drastis, tapi dirinya sadar untuk jangan lengah. Tapi kemampuan yang dia punya, dia bisa bertahan hidup. Dan sekarang berbalik dengan yang tadinya Mimori lari, sekarang malah monster yang pergi begitu saja. Mimori harus segera mencari jalan keluar, juga dia butuh makan dan minum. Karena sudah lapar, Mimori berpikir untuk makan monster yang matoi saja. Pas dia mau makan itu monster sangat keras banget. Dia pun sadar apa mungkin untuk makan matanya aja. Pas dia makan rasanya tuh gak enak banget. Mimori cuma bisa pasrah yang sekarang dia kelaparan. Selagi dia rebahan, dia melihat kantung yang bersinar dan warnanya berubah. Dia pun langsung mendekat ke kantung itu. Pas diangkat itu kantong berat banget dan dia melihat dalamnya. Dengan itu padahal ada makanan dan minuman. Dia pun langsung minum dan memakan makanan itu. Sesaat dia pun sangat senang banget. Akan tetapi setelah melihat banyaknya monster yang dia habisi, dia pun mengingat masa kecilnya yang sangat kelam itu. Yang mana Mimori sewaktu itu diabaikan ibu dan bapaknya. Pada saat itu dia diurusi bibi dan pamannya ini. Pada saat itulah Mimori merasakan kehidupan yang sama seperti umumnya. Singkat cerita Mimori masuk ke dalam gua dan dia mendapati seekor iblis mata. Setelah dia kalahkan dia merasa suasananya itu berubah. Pintu yang tertutup dia memakai sihirnya untuk membuka pintu itu. Setelah masuk dia kaget dengan orang buangan yang seperti Mimori ini. Tapi kedua orang ini terlihat tidak ada tanda perlawanan. Disitulah dia mendoakan untuk dua pahlawan itu. Setelahnya Mimori mendekati ke sana dan dia mendapati batu permata. Karena berguna kalau bisa keluar makanya Mimori berniat untuk membawanya. Singkat cerita Mimori sekarang sudah sampai di ruangan ke-25. Pas mau masuk ke dalam Mimori yang mencoba membukanya tapi ini lebih susah dari pintu sebelumnya. Pas kebuka Mimori dibuat kaget lagi dengan ketemu orang buangan kembali. Dia pun melihat ada luka. Mungkin luka itu yang membuat orang itu matoi. Dan Mimori mendapatkan tulisan yang mana dia ini bernama Anglin Batar. Dia adalah sang petapa agung. Mimori berasumsi kalau ini orang adalah pahlawan kegelapan Anglin. Setelah itu Mimori membaca tulisan lainnya yang dimana tulisan itu dia menjelaskan kalau dirinya ke situ atas perintah atau paksaan oleh si Dewi Pisces itu sendiri. Dengan kata lain si Dewi ini gak menyukai orang itu. Melihat tulisan itu Mimori sangat izin banget sama si Dewi Pisces ini. Yang mana dari perkataan si Anglin pun dia kalau hidup pengen balas dendam sama si Dewi Pisces ini. Di saat yang sama Mimori menemukan sebuah buku. Kumpulan lengkap teknik terlarang. Pas dibuka yang pertama Mimori membaca tertulis resep obat dan alat sihir. Mimori berpikir kalau buku ini akan berguna nantinya. Maka dari itu dia pun membawa buku itu. Dan ada juga gulungan kertas yang berisikan mantra terlarang. Barang itu berkemungkinan disembunyikan. Yang mana pasti ini mantra yang kuat. Jadi Mimori berandai-andai bisa mengurainya ini mantra. Bisa jadi ini jadi kartu as untuk melawan Dewi Pisces. Setelah itu si Mimori membuka bukunya kembali. Dan ada tulisan untuk hati-hati pada pelahap jiwa. Yang mana itu bahaya.
Karena semua orang buangan kalah sama dia, setelah lama di sana Mimori memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah itu si Mori melihat statusnya dulu, dan dia meyakinkan dirinya kalau dia bisa mengalahkan monster-monster yang ada di sana. Pas Mimori nongol, dia melihat seperti patung wajah gitu, dan Mimori yakin kalau itu adalah si pelahap jiwa. Di saat bersamaan Mimori mengeluarkan sihirnya, dan dia langsung diserang balik gitu sampai tangan Mimori terluka. Sadar Mimori cukup sulit untuk menyerang tuh patung, terungkap Mimori pengen ngalahin tuh patung karena Mimori mengincar permata di dahinya itu untuk membuka pintu. Tapi itu sangat sulit banget. Mau gak mau Mimori melawan itu patung, jangan pakai suara. Kalau pakai suara sudah dipastikan tuh patung menyerang balik. Mimori berpikir keras gimana caranya untuk melawannya. Tak berselang lama si patung itu pun mulai bergerak. Mimori berpikir mereka yang sudah kalah oleh ini patung, Mimori yakin kalau ini raja terakhir dari reruntuhan ini. Maka dari itu ini adalah pertarungan terakhir di dalam reruntuhan ini. Di sisi lain di luar reruntuhan ada seorang cewek. Terlihat dia mau masuk ke situ kayaknya. Kembali ke Mimori yang lagi ketakutan begitu. Dan dia yakin si patung pasti tahu kalau dia bersembunyi di situ. Si patung malah mengeluarkan muntah seperti itu. Dari mutan itu berubah menjadi manusia. Dan si Mimori makin kaget melihatnya. Mimori berpikir kalau mereka adalah para pahlawan terdahulu yang gagal di sini. Tak lama si patung berteriak seperti itu. Dan sekarang pun semakin menyeramkan. Monster yang sudah mendekat Mimori mengeluarkan sihir paralysnya. Sadar kalau yang dilawan ini adalah pahlawan terdahulu, Mimori terlihat gak mau menghabisinya. Dengan bersamaan si patung mengeluarkan seperti yang tadi lagi. Mimori terus berteriak kalau dirinya adalah rekan bukan lawan. Yang dimana mereka masih sama manusia seperti Mimori. Dan terus meminta menjauh dari si Mimori. Mimori yang terus didekati monster, dia nggak melawan, dia terus meminta menjauh. Sadar sekarang si patung mulai lengah, di sini Mimori mengeluarkan sihir paralysnya langsung ke patung sampai patung terdiam. Strategi Mimori pun berjalan dengan baik. Setelah itu skill Mimori meningkat lagi menjadi level 3. Acting dari Mimori sangat bagus banget. Dan inilah sifat sikap asli dari Mimori yang selama ini dia sembunyikan ini. Dan inilah Mimori, kejahatan harus dibalas kejahatan, yang mana Mimori sadar dia yang terlemah di dalam reruntuhan ini. Maka dia diremehkan semua orang. Tapi sekarang dia sangat senang bisa mengalahkan si patung dengan satu serangan dari orang buangan ini. Si patung yang masih hidup, Mimori memakai sihir poisonnya untuk menyelesaikan pertarungan ini. Sama halnya seperti tadi, skill poison pun naik menjadi level 3. Dengan bersamaan juga dia menggunakan skill sleepnya supaya tidur nyenyak. Setelah itu si patung bercahaya begitu dan muncul arwah pahlawan terdahulu. Mereka pun memberi selamat kepada Mimori yang berhasil bertahan hidup. Ada juga yang senang dan juga ada yang memuji Mimori yang bisa mengalahkan dragon zombie. Ada yang ngomong yang tadi si Mimori mau makan monster dan si arwah kaget. Ada yang berterima kasih sudah mengalahkan pelahap jiwa. Dan yang terakhir ada kakek yang bilang dan memohon untuk mengalahkan Dewi. Mimori yang berpikir kalau dirinya tidak memiliki kewajiban untuk menerima permintaan itu. Tapi walaupun sedikit memakan waktu, Mimori siap dan yakin akan membalaskan dendamnya untuk membayar perbuatannya itu. Setelah itu Mimori mengambil permata di dahinya itu untuk membuka pintu. Pas masuk ke sana dan episode 1 dan 2 pun berakhir. Nah, inilah akhir dari episode 1 dan 2. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.